Ya, halo semuanya, selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog bersama saya Harry. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang dengan spesial ladies yang baru datang nih dari North Carolina. North Carolina. Iya, dia nih udah berpergian kemana-mana guys. Dia di solo traveler, dia berpergian ke luar negeri dan mecah rekor kayaknya untuk sementara nih. Berapa? 29 negara ya? 28 ternyata. 28. Nah ini gimana awal mulanya ceritanya, gimana nih suka dukanya? Ini kayaknya menarik nih. Ya, langsung aja dah. Iya, oke Bang Harry, pertama kali aku mulai traveling itu di tahun 2013. Karena di tahun 2012 aku ketemu 2 backpacker dari Swedia. Mereka itu datang ke Bali terus pengen diajak jalan-jalan di Bali. Jadi kita bikin barter gitu. Pakai kendaraan kita, tapi mereka nanti yang traktir makannya. Berapa? 2012. Nah, ternyata 5 hari 4 malam aku sama temen kelilingin Bali sama mereka. That's when I know this is doable. Ternyata traveling itu nggak harus mahal. Karena ternyata mereka selama 5 hari 4 malam di Bali itu makannya bakso kayak kita, makannya mie ayam kayak kita. Terus jadi ternyata kalau orang traveling itu nggak selamanya harus makan di tempat yang mahal. Dan nggak selamanya harus tinggal di hotel yang mahal, karena ternyata ada loh hotel-hotel yang harganya bisa dijangkau dengan gaji orang Indonesia juga. Makanya dari saat itu saya langsung nabung, dan trip pertama di tahun 2013 10 hari 9 malam ke Singapura, Malaysia, Thailand. Itu pertama kali. Itu Bang Harry. Terus apa tadi ya? Tadi pernah kerja di mana? Di Qatar Airlines? Iya. Jadi kan dulu, nah terus nih karena kan haus ya, orang nih ya kalau udah pernah rasain traveling haus, Pak Harry, jadi apa sih, Mas Harry aja kali. Jadi orang yang pertama kali traveling itu pasti akan ngerasain yang namanya haus, you want more. Nah tapi kan namanya traveling nggak, apalagi kalau mau jalan-jalan ke luar negeri kan nggak murah ya. Akhirnya saya berpikir gimana dong caranya kerja jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak banyak duitnya, dengan cara bekerja di luar negeri. Jadi pertama kali saya di tahun 2014 mendapatkan pekerjaan di Dubai. Dan itu pertama kali kerja di luar negeri plus traveling lagi, karena kan Dubai itu punya tetangga-tetangga ya. Jadi dari Dubai, kerja di Dubai, main ke tetangganya Dubai di Oman. Tapi ternyata kerja di darat itu duit travelingnya nggak cukup juga. Akhirnya cari informasi kemana-mana dan dibilang lebih baik kerja di airline, karena kan dapat diskon, dapat benefit, jadi harga tiket pesawatnya bakal lebih murah. Makanya saya langsung apply di Qatar Airways dan alhamdulillah diterima. Jadi 3 tahun kerja di Qatar Airways, setiap bulan traveling. Itu di bagian apa? Di ticketing atau di? Enggak, kerjanya di business class and first class lounge. Jadi kerjanya sebagai front of house, lounge attendant. Jadi kalau ibarat kalau Mas Harry nih traveling business class, terus transit di Qatar Airport, nanti bakalan mampir ke business class lounge kan? Nanti resepsionisnya saya. Kalau ada apa-apa sama tiketnya harus diganti, tiketnya saya juga yang bantuin. Terus kalau misalnya tiketnya delay mau di-rebook lagi ke destinasi lain juga, itu bagian dari jobnya si travel agent lounge attendant. Nah terus 29, dapatnya 28. 28. Nah, itu 27 ding. Nah, langsung disebutin aja nih. Ini awal mulai dari negara mana dulu nih? Nah, jadi Bang pertama tuh kan yang di 2013 tuh Singapura, Malaysia, Thailand. Kemudian waktu ke Dubai itu UAE udah satu. Kemudian dari UAE mampir ke Oman. Jadi karena kan negara tetangga tuh pakai bus juga cukup. Jadi 5. Habis itu pindah ke Qatar, negara baru. Dari Qatar mampir ke Turki karena dekat. Habis Turki, Georgia, France, Netherlands, Spain, kemudian ke Korea, ke India, habis itu mana lagi ya? Ke Poland, ke Austria, ke Germany, kemudian ke Brazil juga pernah, ke India. Tadi udah dibilang ya India ya? India. Udah. Maldives. Ya ke Maldives. Nah ke Maldives itu pertama jalan-jalan, kemudian ujungnya jadi kerja. Kemudian di Maldives udah 17 ya. Habis itu mampir ke Czech Republic, mampir ke Prague juga pernah, terus mampir ke Italy, terus mampir ke Switzerland, udah 21, terus ke USA, terus pernah ke Australia juga.
traveling 28 berarti. Hah? 27 27? Oke. Nah, itu- Motivasinya apa kok bisa sampai gitu? Motivasinya apa bisa sampai 27 negara itu? Ya karena itu, ketagihan, nagih, travel gitu. Stepnya gimana kok bisa tembus 28 negara itu? Oke, pertama karena hubnya di Qatar, jadi pasti nyari nearby negara terdekat ya. Karena kan semakin dekat negara dari tempat kita tinggal semakin murah tiketnya ya. Itu kedua juga faktor living cost di negara itu. Jadi kan kayak Australia itu di tahun 2021 baru main ke Australia karena kan negaranya lebih mahal jadi tabungannya lebih banyak. Jadi kalau motivasinya kenapa sih kok pengen traveling terus? Ya karena nagih aja kalau orang traveling itu. rasa penasaran. Karena kalau ketika kita traveling, kita itu kan ketemu orang-orang beda-beda ya dari negara. Kadang-kadang, oh ini juga lucu nih. Pertama kali datang ke Qatar itu pertama kali tahu bahwa orang India itu makan nasi pakai yogurt. Kita orang Indonesia kalau dengerin orang makan nasi pakai yogurt pasti pikirannya, hah nasi pakai yogurt? Ternyata itu salah satu makanan kesukaan saya sampai sekarang lupa. Mas Heri by the way, because of traveling. Dan jadi kan haus pengen ngulang lagi negara mana kayak negara ini kayak gimana ya negara ini jadinya pengen travel terus gitu. Nah, dari sekian 29 negara tuh mana yang paling berkesan? Oh my god, aku excited karena pertanyaan ini selalu ditanyain orang dan ada satu kota di Switzerland, nama kota ini adalah Leiningen. Leiningen itu kota yang terletak dekat dengan Interlaken. Nah, jadi dulu waktu kita SD orang Indonesia kalau disuruh gambar sama bu guru kan pasti gambarnya gunung, terus ada danaunya, terus ada apa? Ada mobilnya, ada orangnya. I never seen a scenery like that in my life until I reach Leiningen. Ketika aku nyampe, kan aku di train station tuh, ketika aku lihat city itu masukin city Leiningen itu bener-bener ngerasa kayak oh my god, this is my drawing. Ini bener-bener kayak gambar yang pernah aku gambar, tapi ada di depan nyata, ternyata ada di Leiningen. Oh, jadi kenangan waktu kecil, waktu pelajaran gambar tuh, oh bisa terrealisasi, oh di dalam nyata gitu, oh seperti itu. Ternyata ada. Dan kalau aku nggak pernah traveling, aku nggak pernah tahu kalau ternyata yang aku pernah gambar itu ternyata ada loh di dunia nyata. Ada pertanyaan lain nggak tuh? Ayo. Aduh, Paspornya liatin dong. Oh iya paspor. Nih, kalau kalian nggak percaya guys, ini paspornya mau ditunjukin ya, stamp-stampnya dari berbagai cap atau stempel dari berbagai imigrasi dari satu negara ke negara lain tuh. Liatin ada empat. Coba di zoom coba nih. ya jadi ini paspor pertama udah di cancel ya karena udah expired. Sampai 3 kali paspor ini ya, 3 kali ganti ya? Iya, udah 3 kali ganti paspornya Mas Heri. Nah, pertama itu yang si Malaysia, Thailand, Singapura itu, ini via darat ya. Pelan-pelan dulu. Ini via darat. Biar pemirsa bisa lihat nih pelan-pelan sistemnya kayak apa tuh. Tuh, ini sistemnya nih misalnya nih. Ini Doha, udah dapat kerja di Doha tuh pada saat itu. Terus ini Doha lagi, bolak-balik Doha. Sering bolak-balik Indonesia juga. Ini Turki ya, giris itu artinya masuk. Nah, terus ini pertama kali Schengen dikasih sama si Netherlands. Sebenarnya Schengen pertama ditolak ya. Waktu itu apply di Italy Embassy tapi ditolak. Tapi nggak nyerah karena emang stubborn. Jadi udah ditolak, apply lagi, dikasih sama si Netherlands. Kemudian visit pertama itu ke Amsterdam, terus ke Paris, abis itu ke Madrid, Barcelona, ke Galicia. Kemudian next dapat dikasih lagi, next main ke Brazil. Ini apa nih, Brazil ini? Kemudian bolak-balik Brazil, mampir ke Maldives. Yang ini? Ini dikasih Schengen lagi nih sama Polandia. Schengennya dikasih 6 bulan. Yang pertama dikasih 3 bulan, kedua dikasih 6 bulan. Kemudian mampir ke Korea, dikasih visa juga. Korea guys, lihat visanya. Ini jadi apa namanya, visanya itu ada yang berupa emang visa atau stempel gitu. Bedanya apa sih itu? Stempel, cap, stempel atau visa gitu? Biasanya kalau yang jadi setiap kali masuk negara tuh pasti di stamp kan, kecuali negaranya pakai elektronik stamp. Jadi dia kayak US kan dia nggak stamp kita ya. Tapi kalau misalnya kayak yang ini nih, kalau yang ada tempelan kayak gini, ini tuh biasanya kita harus datang ke embassy di negara embassy negaranya, kedutaan negaranya itu, terus minta ngasih tunjuk dulu nih aku punya uang segini, ini aku mau jalan-jalan sekian hari. Terus setelah di review dan
Dia setujui oh, iya. baru boleh masuk ke negaranya. Terus ini juga ada tuh berikutnya. Dan ini Hong Kong ya, by the way Hong Kong tidak nge-stamp karena dia masih bagian dari teritori Cina. Jadi kamu itu kalau mau pergian 28 negara itu berangkat dari negara terakhir atau balik dulu ke Indonesia? No, kalau tinggal di Indonesia agak susah karena kan negaranya jauh-jauh semua ya. Makanya kenapa kerja di Qatar, karena Qatar itu geographically ada di tengahnya Europe, tengahnya Asia. Jadi enak kalau base di Qatar, base di Dubai, base di Saudi Arabia itu enak karena saling berdekatan dengan negara. kalau dari Doha ke Paris kan cuma 7 jam. Iya. Doha mau ke Bangkok cuma 6 jam. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia mau ke Paris, ya harus main ke Doha dulu 9 jam, habis itu transit lagi, terus ntar 7 jam lagi. Makanya lebih baik pilih negara yang base-nya ada di tengah, jadi enak, gampang travelingnya. Gitu Mas Heri. Iya, saya pernah dengar YouTuber tuh ya, solo traveler gitu ya. Tapi dia konsepnya beda gitu. Kalau yang ada yang saya lihat YouTuber itu dia memang pergi ke berbagai negara gitu ya, tapi dia memang dia punya YouTube channel. Nah, terus dia banyak follower kan, subscriber, terus dia punya patron gitu, terus kayak misalnya dia kan dapat udah dimonetize gitu ya. Terus dia dapat dana juga kan dari apa namanya yang member gitu ya. Nah, ini konsepnya beda gitu. Tapi yang apa ya? Bagian dia Mega gitu aja. Mega ya, Nah, Mega nggak apa-apa. ini konsepnya kan agak berbeda gitu karena kamu tuh menggunakan kesempatan pada saat yang bersamaan kamu berkarir, punya kerjaan di situ gitu. Jadi kamu gunakan kesempatan karir dan kerjaan itu untuk kesempatan sekalian jalan-jalan gitu, keselilingan gitu. Nah, itu kalau menurut sepengetahuan kamu ada nggak konsep lain gitu yang traveler yang kayak kamu gitu, misalnya yang pakai cara lain? Banyak sih, cabin crew. Gitu ya? Cabin crew. Cabin crew itu pramugari. Dan pramugara itu paling gampang traveling karena udah traveling, dibayarin pula sama perusahaan. Iya. Tapi kenapa aku nggak mau jadi YouTuber kayak Mas Heri? Pasti Mas Heri tahu sendiri, YouTuber itu banyak banget yang harus dilakuin sebelum dipublish, ya nggak sih? Oh iya, setting-settingnya, ngedit videonya, terus iya. I love traveling. Aku suka jalan-jalan. Aku nggak mau kesukaan jalan-jalan itu harus tertunda karena ntar dulu ini scene yang ini belum diambil ini. No. Tapi waktu kamu jalan-jalan itu kamu publikasikan nggak? Kamu video gitu, kamu rekam, terus pada saat bersamaan kamu taruh di sosial media gitu nggak? Seperti Facebook, Instagram? Iya, tapi private account. Nggak. Oh, private account? Iya, untuk keluarga dan family aja. Nggak mau public, karena kalau public consumption kan harus dipercantik, editing, nanti malahan waktu aktual pada saat jalan-jalannya nggak enjoy, malahan fokus nyari konten, nggak mau. Karena emang mau jalan-jalan aja, udah suka jalan-jalan. Iya, malah nanti kalau punya channel gitu kadang malah ada kayak tekanan gitu, ada target, oh ini dalam jangka waktu sekian harus bikin video ini, harus berikut nanti ada permintaan gitu. Oh iya benar sih. Belum lagi nanti netizen minta gini, nanti datengin yang ini dong, kotaku ini. Akhirnya malahan yang maunya didatengin malahan nggak jadi. Tapi kayaknya ada untung ruginya juga loh. Kalau punya channel gitu kan nanti ada member, terus ada membership, terus dia ada misalnya kamu bisa sign up kayak patron, itu kan orang pada ngasih donasi gitu, sumbang gitu. Tapi ada Audien. Ada pertanyaan lain nggak tuh, coba ayo. Ada pertanyaan mendasar, kan visa turis kemanapun cuma 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu kamu habisin ke berbagai negara, terus kalau udah habis 6 bulan apa balik ke Indo, apa diperpanjang di negara terakhir? Nggak gitu. Jadi konsepnya kerja di negara ini, kemudian apply visa kan, kalau dikasih, by the way 6 bulan kalau generous ya negaranya ya, biasanya 6 bulan itu kebanyakan. Biasanya kalau dikasih visa itu, kayak kemarin adik tak ajak ke Georgia, dikasih visa cuma 5 hari. German Embassy adalah negara yang paling pelit ngasih hari. Jadi kalau ada yang mau nge-apply Schengen, please don't go there. Karena Jerman paling sulit, paling pelit. Pelit, bukan sulit, pelit. Karena dia ngasih itu nggak bakal ngasih 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Sama 5 hari. Jadi dia pelit. Jadi kalau misalnya, kalau saya apply di Poland, di Netherlands, generous. Jadi dia kasihnya 3 bulan, 1 tahun. Nanti kan kerja di Qatar nih. Bulan ini mampir ke Swedia. Kan
kan kalau Schengen itu satu visa bisa datengin 26 negara ya. Jadi langsung datang ke Swedia, pulang, bulan depannya main ke Paris lagi deh. Jadi kayak gitu. Audien. Selama 28 negara bertemu dengan tambatan hati apa enggak dalam 28 negara itu? Apakah ada yang disukai selama traveling atau gimana? Ketemu Ketemu pria yang disukai. Kenapa yang disuka? pria yang disuka. Of course. Paling ganteng yang mana paling ganteng? Banyak. Tapi orang Jerman sih emang paling ganteng. Ya. Tapi sebenarnya ketika traveling dengan backpackeran kayak gini, sekalinya main ke backpacker hostel bakalan ketemu banyak backpacker juga. Dan backpacker itu kan dari mana-mana aja, datang dari Argentina. Jadi kadang-kadang aku main ke Jerman nggak ketemu orang Jerman, ketemunya malah orang Argentina, orang Indonesia. By the way banyak ya orang Indonesia backpackeran. Malahan main ke Jerman temenannya sama orang Argentina, sama orang Indonesia, sama orang Malaysia kayak gitu. Nggak selamanya main ke Jerman ketemuan sama orang Jerman doang. Tuh. Ada lagi. Udah. Berarti kalau selama backpacker itu kamu itu saya cuma dapat tiket untuk dilanjutkan ke negara tujuan selanjutnya. Tergantung. Ketika main ke Europe itu kan negara yang mahal ya, jadi nggak mau bolak-balik cuma bayar tiket. Jadi lebih baik datang ke satu negara, lanjut pakai jalan darat, terus udah habisin ke 3-4 negara kan deket tuh kayak Tangerang, Bandung. Jadi langsung begitu baru balik. Jadi artinya kita bayar tiketnya cuma sekali pergi, sekali berangkat gitu. Sisanya. Tapi yang kayak gini nggak bakal bisa dilakuin kalau kerja di Indonesia ya. Karena di Indonesia annual leave kita dalam 1 tahun cuma 12. Public holiday 10. Itu pun minta sama bos harus bilang ada yang sakit dulu ya kan Mas Heri baru di approve ya. Kalau di Qatar atau di Maldives itu annual leave itu 30 hari. Di luar 10 hari public holiday. Dan itu kalau mau diambil 30 hari sekalian doesn't matter, yang penting job done. Makanya kenapa saya selalu kerja di luar negeri 9 tahun terakhir. Nah ini pertanyaan berikutnya nih, suka duka kan selama udah keliling ke 29 negara itu ya, dalam jangka kurun waktu berapa tahun itu? Sampai Dari sekarang? 2013, 10 tahun. 10 tahun. Nah dalam jangka kurun waktu 10 tahun itu ke udah 29 negara ya, itu pasti ada suka duka gitu ya. Mungkin ada pahit-pahitnya yang pernah dialami kayak pengalaman pahit gitu misalnya. Nah, apa tuh misalnya? Aku ngerasa solo traveling itu lonely. Kesepian. Itu kesepian. Banget. Sedih aja kadang-kadang mikir, ini indah banget loh, kayak pernah aku nangis di depan Iguazu Falls. Iguazu Falls itu adalah air terjun terbesar di Amerika Latin, South America ya. Ya. Aku ada di depan Iguazu Falls, gallons of water di depan aku, yang ada aku nangis. Karena aku mikir, ini indah banget loh. Tapi kenapa cuma aku yang lihat? Sayang banget ya? Ya, kenapa? Coba kalau ada di sana ngelihat juga. Coba kalau ini ada di sana ngelihat juga. Coba teman yang aku deket lihat. Jadi kadang-kadang kalau traveling sendiri itu sedihnya di situ karena maksudnya saya bisa ngerasain gitu ya. Ini ada tempat pemandangan yang indah di negara orang, perantauan, di benua yang berbeda gitu ya. Terus saking asingnya pemandangan, tapi sayangnya kok sendirian gitu, nggak bisa menikmati gitu. Itu mungkin alangkah enaknya kalau ada misalnya calon, ada pas lagi bulan madu gitu ya. Nah, gitu kan mungkin jawabannya ya? Tapi nggak juga, karena pernah traveling grup sama teman waktu ke South Korea. Oh, pernah juga. Dan nggak mau lagi. Kenapa dah? Karena kalau traveling sendiri nih, misalnya, aduh aku pengen makan ayam, tinggal datang ke toko warung ayam, tapi tiba-tiba berubah pikiran, nggak jadi deh makan ayam, makan daging sapi aja, easy. We change, we move, kita langsung makan daging sapi. Kalau sama grup, ayo datang ke makan restoran, enggak aku lagi pengen makan bebek, aduh aku pengen makan ini. Waktu itu habis cuma buat diskusi, dan akhirnya setelah nyampe di masakan ayam, nggak jadi deh, itu bener-bener buang-buang waktu. Karena kan kita kalau traveling itu kan duit juga ya dipakai traveling ya, jadi kan nggak mau ngabisin waktu buat cuma diskusi kayak gitu. Oke, berikutnya nih, pertanyaan berikutnya. Gitu. Ini kan di usia yang masih muda, kelihatannya masih dini gitu ya. Terus sudah 29 negara. Udah mid-30s kok. Iya. Terus udah 10 tahun ya, dalam jangka kurun waktu 10 tahun udah 29 negara dikelilingi. Nah, itu terus langkah kedepannya gimana tuh? Itu maksudnya
dari yang apa kamu lakukan ini itu kamu patokannya kemana gitu? Maksudnya langkah kamu berikutnya kemana? Apa itu kamu jadikan pijakan sebagai karir, sebagai kenangan untuk cerita masa lalu, atau akan kamu gunakan mungkin sebagai kayak semacam investasi bahan cerita, atau maksudnya fondasi itu kamu gunakan untuk apa gitu, untuk di masa yang datang? Terus cita-cita kamu sebenarnya juga apa gitu, by the way? Jujur ya, traveling yang bikin saya confident, dan confident ini yang bikin saya dapat kerja di negara-negara selain Indonesia. Kalau saya nggak pernah traveling, saya nggak punya confidence untuk ngobrol sama orang dengan beda negara. Karena apa? Misalnya nih, ketemu sama orang dari Prancis, terus ngobrol. Kalau saya pernah ke Prancis, saya bilang, oh, I've been to France, oh, aku di Paris, aku di sini. You know, they get more excited dengan kita. Terus mereka, jadi conversationnya lebih panjang dan jadi kayak lebih investasi ke depannya juga jadi teman lama. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ke Prancis kan pasti jadi bingung ngomong So, apa gitu. anytime you meet someone, you get more immersed because you get socialized. You've been there. Exactly. You're not just saying, but you've been there. Dan bisa elaborate more juga. Jadi ketika dia ngobrol, oh iya aku ingat. Dan ya itu yang bikin menurut aku traveling itu salah satu dari investasi. Dan kalau kedepannya aku pengen apa? Aku pengen banget ke Afrika karena belum pernah ke Afrika. Dan aku pengen banget ke Afrika itu adalah ke Masai Mara. Masai Mara itu tempat di Kenya di mana setiap bulan September Oktober itu ribuan jutaan animal binatang itu bison apalah mereka itu berimigrasi. Dan aku mau lihat itu imigrasi. One day aku pengen lihat itu. Oh, itu kalau itu menyangkut itu ya. Apa ya sih itu? Migration season. Oh iya, migration season kayak iya, kehidupan binatang di sana di Afrika, terus gimana populasinya, terus gimana pengaruhnya dengan kayak pergantian cuaca, terus iya. Kedinginan kali ya Mas Heri, binatangnya makanya jadi pengen bermigrasi kali ya. Iya. Ada pertanyaan lain nih. Negara selanjutnya setelah US. New Zealand in my mind. Karena pengen lihat Hobbit House. New Zealand sama Kanada mungkin. Tapi mungkin Kanada nggak di waktu dekat. Tapi New Zealand pasti di waktu dekat. New Zealand sama Kanada dengan sisa berapa bulan lagi visa turisnya? By the way ya, kalau orang kita banyak, oh ya aku juga mau cerita Mas Heri ya, banyak banget orang Indonesia tuh ya kalau misalnya bilang, tapi kan Eropa susah visanya, Australia susah. Nggak juga tuh, aku ya apply visa Australia, itu nunggu cuma 10 hari visa granted tanpa interview. Everything online. Seriously. Dan itu pun duitnya nggak banyak-banyak amat kok di dalam rekening, bener deh. Tapi yang penting jelas aja itinerary-nya apa. Jadi by the way teman aku sendiri udah pernah ke New Zealand, aku belum pernah. Dengan duit 10 juta aja atau 15 juta aja untuk 5 hari trip itu pasti digranted visanya. Aku jadi keinget ya, satu pertanyaan ini ya. Mungkin kalau kamu sebagai solo traveler terus kamu punya pengalaman tersendiri yang nggak banyak orang bisa ngalami gitu ya. Ini kan langka gitu ya. Mungkin ada satu karir yang bisa kamu apply gitu ya. Mungkin kamu bisa jadi konsultan gitu, traveler gitu ya, atau kamu buka kayak bisnis travel agent terus kamu jadi konsultan gitu ya, mungkin atau mungkin yang semacamnya gitulah. Kebayang nggak gitu? Mungkin kepikir nggak? Karena aku suka traveling. Nah, terus nanti kamu kan nanti makin tambah usia gitu ke depannya gitu, terus kamu juga ada pertimbangan misalnya seandainya kamu sudah berkeluarga, terus punya anak, terus ada suami, terus ada bisnis, kamu kan akan mempertimbangkan misalnya harus punya penghasilan tetap. Nah itu nanti, langkah kamu gimana? Berpijak dari apa yang udah kamu lakukan sekarang gitu? Pikiran saya tuh sebenarnya negara-negara deket kan, kalau misalnya nih sampai sekarang kan belum, ini dia nih masalahnya kalau jadi traveler itu hatinya tertinggal di banyak negara, jadi sampai sekarang masih mencari yang namanya rumah, jadi nggak tahu mau settle di mana nih? Iya, karena hatinya masih terpencar di mana-mana. Terpaut di mana-mana. Yes, dan akhirnya tapi deep down kita orang Indonesia. Pada akhirnya Indonesia will always be Tetap our- NKRI ya, tetap NKRI guys. Makanya kenapa aku belum pernah ke Laos, ke Vietnam. Masih doyan nasi kan? Hah? Masih doyan nasi, Oh, nasi nggak, goreng. nasi sama ini terasi, suka banget. Nasi terasi, tempe apalagi.
bahkan bakal mau bikin usaha tempe deh buat orang-orang yang kerja di luar negeri terus ekspor ke mereka aja kali. It's a good idea. Ya jadi itu dia. Jadi apa sih langkah-langkahnya? Ya jangan visit negara terdekat di Indonesia dong. Jadi nanti itu disisain untuk di hari tua, kan deket. Sama aku pun pasti mau visit Indonesia karena Indonesia itself is tourist destination dan aku belum pernah kemana-mana. Aku belum pernah ke Jogja Mas Heri. Bayangin, udah pernah ke banyak negara tapi ya mereka Borobudur, malu kan? Enggak, kamu tuh harusnya jadi duta wisata gitu. Jadi waktu kamu keliling tuh sekalian mempromosikan Indonesia gitu. Kasih selebaran apa-apa, kasih promo gitu. Jadi kamu sekarang bisa dapat ngajukan proposal ke Departemen Pariwisata. Oh, saya ke sana ke sini. Saya bukan hanya jalan-jalan sana-sana, tapi saya membawa sesuatu misi wisata, mau menyebarkan budaya Indonesia gitu. Harusnya, jadi kamu harus ada begitu. Sebenarnya ini smart juga loh. Jangan-jangan aku juga jangan-jangan bisa nge-branding brandnya tertentu lagi. Iya, misalnya makanya. kayak brand pillow gitu yang Iya. untuk traveler, aku bilang aja ke mereka, aku suka traveling dan mau ke 5 negara ini, kamu bisa bayarin aku tiket, nanti aku ceritain deh. Ini ngomong-ngomong bisa berapa bahasan? Ya mau. Cuma bisa bahasa Bali, Bali. bahasa Inggris, Bahasa basi. bahasa Indonesia. Dulu waktu kerja di Arab di Middle East bisa bahasa Arab juga, tapi cuma limited ya karena kerja di airport cuma bisa potong itulah sebentar. cuma bisa ngomong tentang airport iya. ya Tayara lingkungan. Dan sekarang lagi belajar Spanish. Spanish. Jadi berapa bahasa tuh? Nah, tapi jangan dihitung dong, Jangan Arab dihitung. sama Spanish kan belum pasti. Jadi cuma 3 bahasa doang. 3 bahasa. Tapi lagi gencar banget pengen Spanish karena ternyata bahasa yang paling banyak digunakan di dunia bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Spanyol. Bisa di Google. Kenapa bisa gitu? Dari alasannya? Yes, karena di Amerika Serikat pun orang bahasa Spanyol juga banyak. Bahasa Inggris itu tidak dipakai di semua negara loh. Ternyata bahasa dia paling banyak digunakan di dunia ini adalah bahasa Spanyol. Jadi maka aku pengen belajar bahasa Spanyol. Itu Enggak, sih. tadi atas dasar apa gitu maksudnya? Kamu punya data atau gimana statistik kenapa bahasa Spanyol lebih banyak digunakan ketimbang bahasa Inggris? Ini pertanyaan bagus guys. Aku Google ya. Iya. Jangan Google. Hey Siri, American banget gak sih? Iya, nah ya. Hey Siri, which language is the most used language in the world? Oh, I think Siri is American because Siri said English. Aku pernah baca deh pokoknya. No. Bahasa which language the most used in the world. Karena bahasa Spanyol itu ada di mana-mana. Oh, ternyata malah di sini disebutnya Mandarin Chinese loh, guys. Aku shock juga loh. Mandarin Chinese, Portugis. No way Portugis, karena Portugis cuma digunakan di Brasil dan di Portugal. Iya kan? Iya, saya masih apa ya? Spanish itu bahkan di Bukan, saya masih belum bisa nangkap gitu kenapa bahasa Spanyol lebih banyak digunakan ketimbang bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab saya tahu lah, karena bahasa Arab itu ada 30 negara Arab gitu ya, dan mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Kalau bahasa Inggris kita tahu lah, di Inggris, di Amerika, di Kanada gitu ya, 3 negara atau 4 negara gitu loh. Tapi kalau bahasa Spanyol nggak tahu berapa negara yang menggunakan, berapa negara di Amerika Latin yang menggunakan bahasa Spanyol gitu loh. No. Kalau bahasa Mandarin kita tahunya kan ya karena orang gitu. Cina yang ada di semua negara. Nah, iya, no, gitu. karena Spanyol pernah menjadi negara terkuat di dunia. Ketika mereka menjajah Amerika, itu si Red Indian itu. Oh. Itu jadi Spanish itu dipakai di mana-mana. Coba aja deh, Spanish itu dipakai di semua South America except Brazil. Bayangin, Paraguay, Uruguay, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, itu semua tuh Amerika Latin itu pakai Spanish. Kemudian di US sendiri banyak yang pakai bahasa Spanish. Langsung berikutnya nih, pertanyaan berikutnya. Ini kan jadi solo traveler sudah 10 tahun, 29 negara guys. Nah ini 28 negara. Nah ini dari segi finansial gimana? Maksudnya nih, apa lebih nombok, apa dapat duit, apa gimana gitu? Ngomong-ngomong tuh dapat
mungkin ada yang nyumbang gitu ya, ada yang donatur gitu ya, atau juga mungkin gimana tuh pokoknya cara ngatur keuangan tuh gimana sih cara mengelolanya gitu? Apa nombok, apa rugi? Kalau traveling banyak kayak gini dijamin bokeh. Oke, kayak saya inget-inget tuh. Jadi kalau orang yang hedon, sosial media suka jalan-jalan itu orang yang duitnya kagak banyak ya Mas. Karena apa? Karena kan orang harus bayar tiket, harus bayar transport, harus bayar gini. Tapi banyak tips dan caranya. Misalnya nih, ada yang namanya couchsurfing. Jadi couchsurfing itu adalah sebuah aplikasi di mana orang punya rumah terus ada couch. Couchnya boleh dikasih orang stranger datang untuk tidur di sini gratis. Jadi aku member verified-nya Couchsurfing. Jadi kayak waktu aku di Switzerland, aku Couchsurf 3 hari karena nggak sanggup bayar hostel karena hostel aja maharani. Jadi banyak tips dan cara supaya reduce cost. Intinya traveling itu adalah orang tuh jangan mikir kalau traveling itu aku harus makan makanan mewah. No, traveling itu sebenarnya yang bikin mahal cuma akomodasi dan transport. Sisanya kan sama aja, ibarat orang makan setiap hari 3 kali kan. Kan makan 3 kali sehari, ya udah kita makan 3 kali sehari. Nah yang mahal itu kan transport dan akomodasi. Nah akomodasi bisa disiasati dengan hostel. Kalau hostel tetap masih mahal kayak Switzerland itu kan air putih aja harganya berapa ya kan. Itu bisa pakai couchsurfing. Kalau transport masih mahal bisa hitchhiking, kan ada zaman sekarang lagi ini hitchhiking. Pertanyaan mendasar. 28 negara berarti 28 nomor negara. Ya, nomor negara. Nomor telepon. Europe is very very friendly untuk traveler. Artinya apa? Wifi di mana-mana. Tinggal datang ke park. Kalau aku sih tipsnya, aku kan pecinta KFC juga ya. Jadi setiap negara yang aku datangin aku pasti makan KFC. Karena aku ngejudge karakter makanan suatu negara dari KFC-nya. Karena kayak ke Thailand, KFC-nya akan ada rasa koriandernya. Kalau makan ke KFC India akan ada masalah taste-nya. Nah, jadi dan kenapa juga aku lakukan itu karena KFC selalu provide wifi. Jadi biasanya kayak gitu, datang ke KFC, wifi, ini rute ini hari ini kesini, terus ini. Kalau kayak negara Eropa enak karena di mana-mana ada wifi, tinggal wifi, zoom apa. Tapi kalau ada negara-negara kayak Georgia kan nggak friendly, jadi ya modal map aja dari hostel. Oke, berikutnya nih, kan udah keliling dunia 28 negara tadi ya. Terus, kalau di Indonesia sendiri, di tanah air sendiri malah tadi belum pernah ke Jogja malah. Belum pernah ke Jogja? Malah udah ke pulau-pulau lainnya. Udah. Kemana aja berarti yang negara sendiri? Pernah ke Lombok, pernah ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan. Pernah ke Komodo Island also. Aku pakai 3 hari 2 malam boat trip ke Labuan Bajo. Kemudian pernah ke Jakarta, of course, Bandung pernah juga. Itu aja ya. Ya pernah kemana? Oke, tadi udah suka duka ya. Orang Indonesia nggak pernah kemana-mana. Oke, tadi lanjutan dari tadi suka duka. Tadi kan udah ada dukanya, terus sukanya apa? Yang paling berkesan? You know what? Kalau kita traveling itu, we will turn out becoming storyteller. Storyteller. Ya, jadi kayak setiap kali ketemu teman-teman pasti bakal jadi storyteller. Jadi kayak, oh ya waktu aku di sini. Jadi kayak I just love myself being useful kayak gitu. Jadi kayak jadi knowledgeable ya. Terus kalau storyteller itu arah karirnya kemana? Misalnya kayak jadi speaker, public speaker, atau motivational speaker, atau guru, atau gimana? Gambarannya kemana? Sebenarnya lucu sih, aku suka traveling, tapi sebenarnya travelingku itu nggak bener-bener affecting my career life. Karena aku sendiri kemarin itu malahan jadi GM secretary di resort di Maldives. Iya, jadi antara traveler dengan karir itu kayak dua hal yang berbeda gitu. Kamu nggak apa sejalan apa gimana gitu? Maksudnya terpisah? Enggak, karena traveling tuh aku suka. Cuma hobi berarti? Iya, aku nggak mau traveling itu justru. Nggak mau menjadikan itu sebagai kayak karir atau sebagai apa ya? Karena bingung nanti, karena aku nggak tahu ya, mungkin bisa nanti satu hari nanti, mungkin aku belum menemukan kali ya. Tapi sampai saat ini malahan karirku nggak ada hubungannya sama traveling. Malah kerjaannya nggak ada hubungan sama traveling. Oke guys, sampai gitu aja dulu. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Kalau nggak, mungkin buat teman-teman yang mau ada kontak di sosial media,
ada di Facebook mungkin, Instagram, TikTok. Aku lagi buka ini yang cuma aku sebenarnya private semua ya, kecuali satu. Aku buka satu Instagram itu judulnya RV Traveler USA. Itu memang Instagram khusus untuk perjalanan aku ngetrip di US karena aku udah ke 14 states. Itu naik RV. Apa sih kalau RV dibilang ya karavan. Ya, pakai mobil karavan itu yang tinggal di dalam mobil. Jadi makanya aku punya itu. Kalau state-nya yang pernah kemana aja? Oke, nah itu dia. Aku pernah ke Seattle, kemudian ke East Washington, kemudian aku kemarin di El Paso, harusnya di sini ya, El Paso di El Paso itu Texas ya, mana Texas? Texas, ini Texas. El Paso itu ada di sini. Kemudian dari El Paso aku pindah ke New Mexico. Nah di sini El Paso, ini El Paso. Terus aku pernah ke Las Cruces juga, by the way, Las Cruces is so beautiful. Kemudian dari sini aku pernah ngelewatin doang ya, Louisiana, stay 1 hari, Mississippi, Alabama, Georgia. Aku pernah di Tampa, pernah ke Key West juga loh, by the way. Orang harus ke Key West is amazing. Kemudian all the way up ke Georgia, Jekyll Island, bukan di sini. Jekyll Island, kemudian ke Matthews, South Carolina, kemudian North Carolina. By the way, di sini ada yang namanya South of the Border. Ini keren banget. Jadi dia ini di antara North Carolina dan South Carolina, tapi banyak orang Meksikonya. Kemudian main ke Virginia, terus naik ke Washington DC, terus pulangnya balik lagi ke Virginia, terus kelewatin Tennessee, kemudian lewatin Arkansas, kemudian ngelewatin Oklahoma, kemudian naik lagi ke New Mexico, terus balik lagi ke Udah banyak banget sampai pulang. Ya, terus udah pernah ke Grand Canyon juga, main ke Arizona Grand Canyon, terus balik lagi. Oke guys, sampai gitu dulu. Banyak Panjang banget. Sampai gitu dulu pertemuan kita kali ini, wawancara dengan Mbak Mega Traveler, solo traveler. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen, jangan lupa di subscribe, lihat di video-video lainnya di Harry Travel Vlog. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan topik dan judul yang berbeda pula. Wassalam. Sebenarnya ada triknya lagi nih supaya kita nggak apply visa banyak-banyak. Misalnya nih, kalau kita paspor Indonesia punya US visa, yang harusnya kita apply visa ke Kroasia nggak perlu visa on arrival. Yang harusnya mau ke South Korea harus apply pakai embassy, nggak perlu. Yang penting ada onward flight ke US, bisa dari Indonesia ke South Korea tinggal di 33 hari. Karena US paling susah ditembus. Tapi kalau kita sudah punya US di dalam visa kita, nggak perlu visa ke lebih banyak negara. Iya, karena itu paling valid, paling susah ditembus US. Dan tapi itu bakal save money daripada kita ngabisin uang buat bolak-balik dapat visa. Iya. Harusnya tadi Maksudnya gini, aku lupa bilang. kuncinya harus punya visa US negara superpower, jadi semua negara pun percaya. Aku juga taktikal ya. Aku mau dapat US visa itu, aku ke Australia dulu. Aku nggak mau ke US dulu baru ke Australia. Karena sudah ke Australia lah, US visaku di granted. Tapi Karena aku pernah di reject ya by the way US 2018. Di reject, waktu di Qatar di reject. temenku ke Korea nggak tembus, ke US tembus. Sekarang lagi gampang. Sekarang udah punya US visa easy. Mau ke Serbia kan emang on arrival. Mau ke Kroasia on arrival. Mau ke kemana on arrival. Jadi nggak perlu bayar uang. Tahu nggak sih, aku waktu ke Brazil itu aku bayar visa $100 ya di embassy Brazil. Ternyata 1 minggu setelah aku apply visa di Brazil malah ngasih VOA ke Indonesia. Sekarang kalau orang Indonesia ke Brazil kan VOA. Tapi Iran aja deh dulu, nanti US visa lu bakal ditolak. Jadi sebelum ke Iran, US dulu. Jadi harus taktikal juga, mikir yang mana dulu. Kalau Israel gimana? Kalau Israel? Kalau Israel, aku nggak mau karena tapi sebenarnya Israel smart kok. Dia itu nggak kasih kita stamp. Karena dia tahu kalau pasportnya di stamp sama Israel, negara Israel, nanti nggak bisa datang ke Indonesia, nggak bisa datang ke negara Arab, kemana gitu. Tapi kalau aku pribadi belum kepikiran gitu. Justru aku mau ke Saudi Arabia karena kan. Aku nggak mau dunia lain. Kenapa? Inginnya aku mau duniaku. Dunia aku, duit aku.
Nih contohnya ya, kalau punya US visa, sekarang bisa on arrival ke Saudi Arabia. Yang dulu umroh harus apply travel agent terus bayar banyak. Enggak. Sekarang nggak perlu, tidak bisa umroh sendiri dan nggak perlu bayar dong umroh visa atau apa visa karena tinggal bayar 1 kali aja US visa. Pokoknya Terus sih taktikal. Enggak, aku punya duit. Murah jadinya. Liburanku di Indonesia. Duit.